Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kami selalu mengingat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami selalu mengucap syukur buat setiap hari yang Kau beri dalam hidup kami ya Bapa. Setiap langkah perjalanan hidup kami, bahkan keluarga besar kami mengucap syukur Bapa. Sebab Kau sungguh baik dan teramat Bapa. Thank you Jesus. I said all my gratitude. Terima kasih kami hanya ke dalam baik-Mu yang kudus ya Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. And let's declare. Kita mengingat sama-sama kasih-Nya yang begitu mulia. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Boleh kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Sama-sama kita mau angkat pujian kita hari ini, merenungkan firman-Nya, mengingat kasih-Nya, selalu kembali kepada kasih Tuhan yang mulia. Thank you Father, thank you Jesus. Sama-sama kita katakan ini dari Allah. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban
Oke, shalom semuanya. Terima kasih buat Ibu Culi, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, pada malam ini saya akan mempresentasikan Emotionally Healthy Spirituality bab 7 dengan tema melapangkan jiwa Anda melalui penderitaan dan kehilangan. Ya, boleh di next Kak sama. Nah, menerima keterbatasan Anda ya. Kehilangan menandai tempat di mana pengenalan diri dan perubahan besar terjadi ya. Jika kita memiliki keberanian untuk berpartisipasi penuh dalam prosesnya, namun kehilangan dan duka ini pun tidak bisa dipisahkan dari masalah keterbatasan kita sebagai manusia ya. Keterbatasan ada di balik setiap kehilangan ya. Kita tidak bisa melakukan atau menjadi apapun yang kita inginkan ya. Allah telah memberi batasan-batasan yang besar terhadap kita ya. Bahkan kepada yang paling berbakat di antara kita. Mengapa? Untuk membuat kita tetap sadar diri dan rendah hati ya. Jadi bahwa Tuhan itu sudah memberikan kita sebuah batasan apa yang benar bagi Allah untuk kita semua dan yang paling berbakat pun juga Tuhan memberi batasan yang indah ya dan untuk membuat kita tetap sadar untuk kita tetap menandakan hati kita ya. Bahkan makna yang tepat dari kata rendah hati berakar dalam kata Latin humus yang berarti dari bumi ya. Namun kita semua menghadapi banyak kematian dalam kehidupan kita ya. Pilihannya adalah apakah semua kematian itu mengakhiri atau menghancurkan roh dan hidup kita atau membuka kita kepada banyak kesempatan baru dan perubahan yang mendalam di dalam Kristus ya. Nah, next ke Samuel. Nah, kebanyakan dari kita dalam momen kehidupan kita pernah mengalami kehilangan yang besar ya tanpa diduga ya. Mungkin kita pernah kehilangan orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, entah itu seorang teman kita atau anak orang bunuh diri, pasangan kita berselingkuh ya. Kita mendapati di sini pun setelah mengalami perceraian atau perpisahan yang menyakitkan ya. Di diagnosa terkena kanker ya. Perusahaan kita tiba-tiba melakukan pengetatan yang cukup ketat ya dan kita kemudian pun menjadi pengangguran ya. Nah, setelah bekerja selama 25 tahun, anak kita pun dilahirkan dengan kondisi cacat ya. Seorang teman dekat menghindari kita, kemandulan, keguguran, persahabatan yang hancur, kehilangan ingatan atau kesehatan, mental, dan pelecehannya. Nah, kita berduka pun atas banyak hal yang tidak bisa kita lakukan ya. Dalam keterbatasan kita, kita mengalami kehilangan yang semakin besar ketika keluarga kita semakin bertumbuh dewasa ya. Jadi banyak hal yang apa kita alami dalam kehidupan ini dalam kematian, kedukaan juga ya. Nah, beri next Kak Samuel. Nah, kita bisa belajar dari tokoh Ayub ya. Ayub pun juga orang yang sangat saleh. Ayub ini juga adalah orang yang sangat setia, dia sangat berharga di mata Tuhan ya. Ayub pun dia juga tetap berjalan bersama dengan Tuhan dengan setia dan saleh ya. Dia menikmati dan mentaati semua apa perkataan firman Tuhan dengan sepenuh hati dia ya. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatannya bisa dibaca dalam Ayub 1 ayat 1b. Nah, Ayub pun tidak pernah berdosa atau menyalahkan Allah ya. Dia merespon dengan indah. Dia menyembah Allah ketika waktu Ayub pun yang mengalami banyak masalah sedikit pun dia mengalami masalah, dia juga dikutuk oleh istrinya sendiri pun tapi dia tetap eh dia tetap memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Allah ya. Kemudian saat dia berusaha bangkit kembali, tubuh Ayub pun dipenuhi dengan bara yang busuk ya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Kulitnya pun dari gelap dan kusam. Tapi yang pasti sebagai anak-anak Tuhan pun kita harus kuat dalam menghadapi kehidupan ini ya. Memang kita tidak nangis atau berduka seperti mereka yang tidak memiliki pengharapan dalam Kristus ya. Jadi bukan yang nggak boleh sih, boleh tapi tetap kita mesti tetap bangkit dengan dari apa yang kita alami ya. Nah, di next Kak Samuel. Nah, berduka berbeda di setiap keluarga ya. Di setiap budaya pun cara berekspresi pun atau emosi sangat menanggapi kehilangan pasti telah membentuk kita sesuai dengan budaya asal kita ya. Nah, menghadapi rasa sakit dan penderitaan ini bukanlah hal yang alami, namun inti kekristenan pun adalah jalan menuju kehidupan yang harus melalui kematian ya, jalan pada kebangkitan melalui penyaliban. Tentu saja berkorban lebih mudah daripada menjalani hal tersebut ya. Nah, guru yang bijak pun juga
dalam kitab Pengkhotbah diajarkan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 4 ya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya untuk menangis, tertawa, meratap, dan menari ya. Nah, jadi bagaimana setiap kita itu pasti punya cara ekspresi yang berbeda-beda untuk kita mengungkapkan rasa sedihnya kita, rasa emosi, duka duka setelah yang kita alami ya. Nah, next Kak Samuel. Eee, oke nih dulu. Ketika kita masih kecil, menciptakan tembok pertahanan untuk melindungi kita dari rasa sakit ya, bisa menjadi salah satu anugerah terbesar Allah pada kita. Menghadapi rasa sakit pun dan penyertaan bukanlah hal yang alami ya. Sorry? Oh sorry, maaf, oh ini dia. Nah, transisi menuju kedewasaan mengharuskan kita untuk mendewasakan. Mekanismenya pertahanan kita terhadap penolakan dan menggantinya dengan sikap menghadapi kenyataan yang ada. Bahwa Tuhan Yesus pun juga berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu ya. Namun secara tidak sadar kita membawa banyak teknik pertahanan ke dalam masa dewasa kita untuk melindungi kita dari rasa sakit yang akan kita alami, dan di masa dewasa itu pun semua tekniknya akan menghalangi pertumbuhan kita ya, secara rohani dan emosional kita. Jadi, mungkin selama ini kita membuat benteng yang kita membuat pertahanan. Nah, padahal itu semua itu teknik yang, percuma ya, bahwa itu akan menghalangi pertumbuhan kita secara rohani maupun, emosional kita. Next. Nah, berduka dalam kitab Ayub secara Allah menghasilkan awal yang baik ya, tadi bagaimana kita udah belajar dari Ayub yang dia mengalami banyak masalah ya, tapi dia tetap mau membangun hubungan yang intim. Maka kenapa Ayub itu dibilang adalah orang yang saleh di mata Tuhan ya. Ayub menjadi teladan yang sangat luar biasa bagi kita. Dia menunjukkan cara berduka dalam keluarga Yesus ya, tidak peduli dari keluarga, temperamen, budaya, atau jenis kelamin pun dia memberi teladan tentang 5 tahap berbeda yang ada dalam Alkitab untuk berduka. Dan ini pun sangat penting dalam perjalanan kita mengikuti Yesus. Ini merupakan cara baru dan radikal bagi kita ya. Jadi apa yang telah diajarkan oleh Ayub pun ini bisa menjadi teladan baru bagi kita semuanya. Next, Kak Samuel. Nah, yang pertama adalah memberi perhatian. Di dalam gereja, kita jarang memiliki teologi mengenai kemarahan, kesedihan, penantian, dan depresi ya. Setelah mengalami kehilangan atau kekecewaan dalam hidup, kita sering ditanya, bagaimana kabarmu? Kita akan dengan mudah kan akan menjawab, sangat baik, ya dengan keyakinan tanpa berpikir ya. Tuh Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hanya saja kita yang belum melihatnya ya. Ayub pun melakukan yang sebaliknya. Dia menunjukkan penyertaannya, menyatakan semuanya, dia mengutuk hari kelahirannya biarlah hilang. Yang kedua menunggu dalam waktu penantian ya. Kita benci menunggu di ruang tunggu, kereta api, bus, pesawat, dan menunggu orang ya. Sama seperti orang New York yang lainnya, kita pun sulit membiarkan orang lain menyelesaikan perkataannya. Bicara pun terlalu cepat ya. Yang ketiga, next. Nah, yang ketiga adalah menerima keterbatasan kita sebagai berkat ya. Kita pernah berpikir bahwa kehilangan terbesar yang harus kita sedihkan adalah keterbatasan kita ya. Nah, ini pun juga mendorong kita untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama ya. Tidak ada yang bisa melakukan lebih baik dari itu. Meskipun Ayub pun juga sangat hebat ya. Namun dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Dia pun juga perlu menerima segala apa yang dia alami, segala keterbatasan apa yang Ayub alami ya, kita tidak mau menerima ini. Ini sebagai alasan mengapa berduka secara alkitabiah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kedewasaan rohani ya. Karena hal ini pun membuat kita untuk tetap rendah hati ya, lebih dari hal-hal yang lainnya. Bahkan salah satu tugas besar dari menjadi orang tua dan pemimpin adalah menolong yang lain untuk menerima keterbatasan mereka ya. Ini pun juga berlaku untuk keluarga, tempat kerja kita, komunitas maupun
gereja. Kita pun berlari ke sana kemari secara gila-gilaan karena yakin bahwa dunia ini apakah itu gereja, teman-teman bisnis anak-anak kita akan berhenti jika kita berhenti ya. Sebagian diri kita menjadi depresi karena keinginan kita begitu tinggi ya dan tidak mungkin tercapai sehingga terlihat sia-sia untuk melakukan apapun juga ya. Jadi kita mesti menerima segala keterbatasan apa yang kita miliki juga orang-orang yang kita miliki di sekitar kita semuanya ya. Nah, next Kak Samuel. Yang keempat, mendaki tangga kerendah hatian. Kerendah hatian ya. Nah, dia mendoakan dan memberkati mereka ya dapat dibaca ayat 42 ayat 7 sampai dengan 9. Di sepanjang proses penantian, Ayub pun mengambil pilihan ya. Dia memilih untuk menaiki tangga itu, tangga kerendah hatian ya. Dia ingin sungguh-sungguh memiliki hati yang sungguh hati yang benar-benar mau menyerahkan hidupnya bagi Tuhan ya, yang Yesus jelaskan sebagai kualitas yang harus ada agar dewasa di dalam dia ya, dapat dibaca dalam Matius 5 ayat 3 sampai dengan 10, Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 11 dan 18 ayat 9 sampai dengan 14. Santo Benediktus di abad ke-6 telah mengembangkan 12 tangga pertumbuhan dalam anugerah menuju kerendah hatiannya. Tujuannya pun adalah kasih dan perubahan yang uh, yang sempurna dari keseluruhan kepribadian kita ya. Nah, tanggal pertumbuhannya pun dalam kepribadian kita pun anugerah ya. Nah, tujuannya adalah kasih dan perubahan yang sempurna dari keseluruhan kepribadian kita. Next, Kak Samuel. Nah, di sini ada 8 tangga ya Bapak Ibu dan teman-temannya. Nih, yang pertama adalah langkah takut akan Allah dan peka akan kehadirannya ya. Nah, jadi apa sih maksudnya ini? Jadi bagaimana takut Allah dan peka akan kehadirannya? Kita sering lupa akan kehadiran Allah, bertindak seolah-olah dia tidak hadir ya. Dan yang kedua adalah melakukan kehendak Allah, bukan kita atau orang lain. Kita mengakui bahwa menyerahkan kehendak diri kita kepada kehendak Allah bagi hidup kita ya. Jadi kita mesti merendahkan apa yang kita miliki bukan sedang apa yang kehendak kita mau tapi sesuai dengan kehendak Allah ya. Nah, akan menentu inti dari transformasi rohani ke depan kita. Langkah ketiga, mau menundukkan diri pada arahan orang lain ya. Kita bebas ya untuk meninggalkan kesombongan kita ya, lalu dan rasa berkuasa serta terbuka untuk menerima uh, menerima kehendak Tuhan melalui orang lain yang akan menegur, yang akan mungkin mengingatkan kita juga ya. Ini pun bisa datang dalam bentuk perintah atasan atau arahan dari teman ya. Dan kita melakukannya tanpa bersungut-sungut atau menyulitkan. Langkah yang keempat, sabar menerima kesulitan dari orang lain ya. Nah, maksudnya apa? Hidup bersama dengan orang lain pun ini terutama hidup dalam komunitas ya, penuh dengan benturan, penuh dengan masalah-masalah yang dia akan dihadapi ya, tapi bisa menimbulkan emosi, kemarahan. Ini pun mengharuskan kita memberi orang lain kesempatan menemukan kelemahan mereka dengan cara dan waktu mereka ya. Lalu yang langkah kelima, kejujuran tadi kan pada orang lain tentang kelemahan atau kesalahan kita ya. Kita berhenti berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Kita mengakui bahwa kelemahan dan keterbatasan kita pun pada teman, pasangan, hidup orang tua atau orang lain yang peduli dengan perkembangan kita. Next, yang keenam Kak Samuel, sadar penuh dan akan keberadaan diri. Nah, yang paling berdosa dari semua ya, kita melihat diri kita sebagai pribadi yang memiliki potensi kelemahan dan dosa yang lebih besar dari orang lain ya. Nah, jadi bagaimana kita ini adalah orang-orang yang paling berdosa ya dari semuanya. Ini bukan sikap membenci diri, bukan, tapi atau undangan untuk pelecehan, bukan, tapi dimaksudkan untuk membuat kita menjadi lebih baik dan lembut ya. Yang ketujuh, sengaja lebih sedikit bicara, lebih menahan diri dalam bicara ya. Ini mendekati tangga teratas ya. Nah, karena dilihat sebagai hasil yang hidup mencari Allah dan penuh hikmat seperti Santo Benediktus ya. Orang bijak dikenal
karena bicara sedikit ya. Lalu yang langkah terakhir yang ke-8 diubah dalam kasih Allah. Di sini tidak ada keangkuhan ya, tidak ada keangkuhan, sarkasme, merendahkan dan merasa diri penting. Kita mampu menerima semua ini tapi dengan orang lain kita sebenarnya sadar akan kerapuhan kita dan tidak berilusi ya. Kita nyaman dengan diri kita dan merasa cukup dengan bersandar pada belas kasih Tuhan ya, Allah segala sesuatu adalah pemberian. Lalu yang berikutnya, nah jadi next Kak Samuel. Nah, berduka dengan benar bukan hanya melepaskan, tetapi juga mengizinkan duka itu menjadi berkat bagi kita. Ayub melakukannya, ya hidup lama Ayub sebenarnya berakhir. Pintu ke sana pun udah tertutup erat ya. Pesan utama Kristus adalah bahwa penceritaan dan kematian mendatangkan kebangkitan dan perubahan. Yesus sendiri berkata, "Aku berkata padamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan buah banyak." Ya, dalam apa dapat dibaca dalam Yohanes 12 ayat 24 ya. Jadi pesan utamanya pada malam hari ini adalah bahwa penyertaan dan belum kesama. Nah, pesan utamanya adalah penyertaan dan kematian mendatangkan kebangkitan dan perubahan ya. Dan terakhir, next. Tetapi ingat, kebangkitan hanya terjadi jika ada kematian yang sungguh kehilangan yang kita alami adalah nyata. Demikian juga dengan Allah kita. Dia Allah yang hidup. Terima kasih Bu Culi dan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Demikian pesan saya. Tuhan Yesus memberkati.